Bertanding bersama siswa dengan sistem pertandingan 7 versus 7 dengan komposisi 5 pemain putri dan 2 pemain putra dalam sebuah tim. Artinya satu tim isinya 7 orang, 5 putri, 2 putra. Selain pembaruan komposisi pemain, mereka yang bertanding, para putri yang bertanding itu berasal dari talent scouting dilakukan pada Miklife Soccer Challenge Batch 2 yang diadakan di akhir Agustus lalu, yang teman-teman media juga waktu itu pastinya liputan. Jadi dalam satu tim mereka tidak membawa nama sekolah lagi, karena dalam satu tim mereka berasal dari berbagai sekolah yang berbeda. Tak hanya itu, dukungan pengembangan sepak bola putri juga datang dari BCA yang berkomitmen memberikan tabungan pendidikan untuk pemenang Miklife Soccer Challenge pada rangkaian turnamennya mulai sekarang sampai akhir Desember 2024. Boleh tepuk tangan dulu untuk BCA. Baik, untuk itu kita akan mengundang para narasumber untuk menggali lebih dalam Miklife Soccer Challenge Batch 3 dan prospek kedepannya akan seperti apa di tahun 2024. Untuk itu izinkan saya mengundang para narasumber. Pertama kita undang Bapak Yopi Rosimin selaku Program Director Bakti Olahraga Jarum Foundation untuk menempati tempat yang telah disediakan. Yang kedua Bapak Nugroho Santoso selaku Marketing Manager Global Dairy Alami dari Miklife. Silakan Pak Nugroho. Yang ketiga ada Bapak Fandi, Vice President BCA. Dan yang keempat ada Coach Timo Seneman. Baik, rekan-rekan media, para narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita. Pertama-tama saya persilakan untuk Pak Yopi Rosimin selaku Program Director Bakti Olahraga Jarum Foundation memberikan sambutan terkait gelaran Miklife Soccer Challenge Batch ketiga. Silakan ya, Pak Yopi. Terima kasih. Teman-teman wartawan, para jurnalis, Pak Nugroho, Pak Wandi, Pak Timo, kita berkumpul di sini memulai satu langkah penting. Jadi anak-anak yang bertanding di sini adalah anak-anak yang sudah dipilih dari mulai batch 1 sekitar 40-50 orang, kemudian batch 2 pada saat kita mengukir rekor peserta 2100 dipilih sekitar 300 atlet sepak bola putri. Itu dilatih sejak mulai Juni September sampai hari ini untuk mempersiapkan turnamen ini. Sistemnya adalah mix, ceweknya satu tim itu 8, cowoknya 4 yang boleh main, ceweknya 5, cowoknya 2. Ya, dari totalnya dari 12 anak satu tim itu U10, U12 itu terdiri dari cowok dan cewek. Itu diramu demikian rupa oleh Coach Timo dan teman-teman pelatihnya SSB yang di Kudus ini. Terus diratakan agar turnamen ini menjadi berkompetisi dengan ketat. Diharapkan tadi pagi sudah sempat bertanding, sudah ada kemajuan yang signifikan. Tidak seperti pada saat cewek-cewek pada main sepak bola berkerumun, sekarang sudah mulai tahu positioningnya, dan itu saya kira adalah satu keberhasilan dari Coach Timo untuk meramu kualitas teknik dari tim cewek ini agar bisa bermain sepak bola dengan baik dan benar. Itu yang kita mau sampaikan. Kemudian kaitan dengan
kita sudah mulai juga mempersiapkan kota-kota lain selain yang di Kudus. Kudus sudah sampai hari ini sudah 3 batch. Yang di kota lain sudah dari Surabaya, Semarang, Solo, Jogja, Bandung, Tangerang, Jakarta, itu sudah mulai berjalan. Yang pertama adalah melatih para pelatih agar mereka punya kualitas yang sama seperti yang dilakukan di Kudus, dan mereka mendapatkan MIC-Life sertifikat yang dikeluarkan dari Coach Timo. Mereka akan disiapkan sehari-hari di sekolahnya masing-masing di setiap kota yang akan nantinya dipertandingkan di tahun 2024. Itu yang kita perlu sampaikan, dan sudah berjalan semuanya di awal bulan Desember sampai kemarin minggu lalu sudah dilatih untuk mendapatkan sertifikasi MIC-Life. Saya kira itu, Julian, dari saya. Terima kasih Pak Yopi. Pak Yopi udah spill buat 2024 aja nih berarti ya Pak Yopi ya? Ya harus persiapan. Persiapan, siap. Oke, selanjutnya saya persilakan Bapak Nugroho Santoso selaku Marketing Manager Global Dairy Alami untuk memberikan kata sambutan. Silakan. Terima kasih Pak Julian. Selamat siang teman-teman Pak wartawan, Pak Yopi, Pak Coach Timo. Selamat siang. Terima kasih waktunya. Sejalan dengan yang Pak Yopi cerita, dari MIC-Life kita tetap dan Bakti Olahraga juga tetap berkolaborasi bersama secara konsisten karena ini udah batch ketiga, dan di batch yang ketiga ini juga tadi Pak Yopi juga ada cerita ada sedikit modifikasi, kita gabung juga dengan pemain pria selain juga pemain yang wanita agar lebih meningkatkan skillnya untuk teman-teman yang wanita juga nggak kalah dari yang cowok-cowok, bahkan mungkin nanti yang cewek-cewek bisa lebih jago dari yang cowok-cowok. Lalu juga dari MIC-Life tetap misinya tetap memberikan nutrisi yang baik untuk anak-anak Indonesia melalui program MIC-Life Soccer Challenge ini, memberikan nutrisi gizi melalui anak-anak. Selain mereka bertanding, mereka juga akan nanti minum MIC-Life, mencoba produk MIC-Life sebelum dan sesudah bertanding di produk-produk goodie bag dibawa ke rumah. Juga ada produk MIC-Life, jadi tetap akan bernutrisi selain juga ada olahraga seperti sepak bola yang mereka jalankan sekarang. Lalu seperti Pak Yopi juga tadi cerita, dengan pengembangan nanti di 2024 kita expand ke beberapa kota selain di area Kudus, di kota-kota lainnya. Itu semangat dari MIC-Life yang memberikan nutrisi baik bagi anak-anak Indonesia akan tetap kita bawa juga. Nah itu aja Pak Julian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Artinya dengan asupan nutrisi dari susu MIC-Life akan membuat anak-anak lebih baik dalam beraktivitas fisik ya Pak, termasuk sepak bola putri. Ya. Baik, selanjutnya saya persilakan Bapak Fandi selaku Vice President BCA untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih. Selamat siang Pak Yopi, Pak Nugroho, Coach Timo, rekan-rekan media. BCA pada saat ini sangat bangga kami dapat mensupport berpartisipasi untuk pertama kali ya Pak Yopi ya di batch ketiga ini, karena BCA melihat bahwa perkembangan pendidikan dini untuk olahraga terutama sepak bola wanita itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi dalam hal ini BCA juga sebagai perbankan yang juga memperkuat lini industri olahraga untuk terutama anak-anak putri sejak dini itu menjadi concern kami lah untuk kami support juga. Nah jadi besar harapan kami dalam hal ini kami dapat selain mensupport perkembangan olahraga, tapi kami sebagai perbankan juga bisa memberikan pendidikan literasi keuangan sejak dini. Karena itu dalam bentuk kerjasama ini kami pun akan membantu dalam pembukaan rekening untuk para pemenang seperti yang sudah disampaikan oleh MC sebelumnya. Jadi kami berharap bahwa tidak hanya skill olahraga yang dimiliki, tapi secara finansial pun sejak dini para pemain putri ini sudah mulai ditanamkan. Di samping itu juga di sini kita juga ada berupa support berupa kartu flash yang edisi khusus Super Soccer Arena Pak Yopi ya, yang bisa didapatkan di sini, bisa dibeli, dan penggunaan juga di Super Soccer Arena ini akan mendapat benefit khusus. Nah, inilah bentuk-bentuk dukungan kami, dari BCA kepada Bakti Olahraga Jarum Foundation, MIC-Life Challenge ini, dan juga bersama Coach Timo yang akan
membina dan mendidik coach juga dan pemain-pemain muda ini sehingga Indonesia kedepannya menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Pak Fandi. Artinya memang BCA ini sangat berarti banget Pak untuk pengembangan sepak bola putri khususnya melalui program Midlife Soccer Challenge. Untuk itu teman-teman memiliki flash BCA yang sudah tersedia di depan ya Pak Fandi ya. Siap. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum teman-teman bertanya, izinkan MC-nya dulu yang mau nanya ke para narasumber. Mungkin saya ingin bertanya ke Pak Yopi Pak. Satu pertanyaan aja dulu Pak. Keterlibatan peserta putra ini akan akselerasi ya Pak untuk peningkatan kemampuan peserta sepak bola putri. Target khususnya apa sih Pak yang dikejar oleh Jarum Foundation dan juga oleh Midlife di batch 3 ini Pak? Ya, kita meniru atau melihat yang terjadi di Amerika, di Jepang yang sepak bola putrinya cukup maju. Nanti Coach Simo bisa nambahin. Mereka sejak kecil itu dibiasakan untuk latihan dan bertanding bersama-sama dengan laki-laki untuk U10 dan U12. Jadi dibiasakan tanding setiap hari, latihannya bersama-sama. Itu tujuannya selain untuk melihat kualitas tim anak-anak cowok yang biasanya lebih bagus. Jadi nanti harapannya kita atlet ceweknya mulai mengikuti atau mengimbangi kualitas dari cowok-cowok yang sudah memang dari kecil kan memang di Indonesia luar biasa sekali. Jadi harapannya ceweknya juga ikut termotivasi untuk melawan dalam tanda kutip. Dan dari beberapa bulan latihan itu memang terbukti ada beberapa yang mengikuti. Jadi harapannya nantinya kualitasnya cewek-cewek ini di bawah bimbingan Coach Timo dan teman-teman yang lain itu bisa segera mulai levelnya makin tinggi. Harapannya kita seperti itu. Baik, artinya memang kemampuannya bisa meningkat lebih cepat ya Pak ya dengan bermain bersama putra seperti itu. Baik, selanjutnya ke Pak Nugroho. Pak Nugroho, ini kan udah edisi ketiga ya Pak, sudah batch ketiga selama tahun 2023 ini di Kudus. Sejauh ini bagaimana Pak Midlife melihat geliat kecintaan anak-anak di Kudus terhadap olahraga, khususnya minat putri di dunia sepak bola Pak? Iya. Kita melihat antusiasmenya sangat meningkat sekali ya. Kalau yang dari batch 2 kita lihat antusiasmenya juga sangat besar. Kalau batch 3 ini kan kita pilih dan juga kita combine juga dengan para pemain laki-laki dengan meningkatkan kualitas dari permainan. Jadi selain dari kuantitas juga kita tetap perhatikan dari kualitas dari pemain-pemain yang akan kita terus coaching melalui Midlife Soccer Challenge ini. Secara antusias, sangat antusias sekali dari Kudus dan juga area-area Kudus dan juga sekitarnya. Lalu sejalan juga dengan yang Midlife, dari selain program, juga dari produk sendiri juga kita lihat anak-anak antusias untuk menikmati produk Midlife karena dari setelah mereka bisa main bola, sepak bola, lalu bisa mengkonsumsi Midlife dengan nutrisi dan juga gizi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Siap, terima kasih Pak Fandi, Pak Nugroho. Mudah-mudahan juga antusiasmenya nggak hanya di Kudus ya Pak, tapi bisa meluas ke Jawa dan ke seluruh Indonesia, seperti itu Pak Nugroho. Baik, selanjutnya saya ingin ke Pak Fandi Pak. Pak, di akhir 2023 ini akhirnya ada kabar bahagia dari BCA mendukung program sepak bola ini. Apa sih Pak yang melandasi BCA akhirnya ikut terjun sebagai bank swasta terbesar di Indonesia, ikut turun tangan membantu sepak bola putri? Apa yang dilihat BCA dari sepak bola putri Pak? Ya, jadi kami melihat bahwa Bakti Olahraga Jarum Foundation dalam hal Midlife Challenge ini juga bersama Coach Timo ini serius dalam menggarap perkembangan sepak bola wanita ini. Jadi sehingga kami pun tergerak untuk melihat bahwa BCA bisa juga mensupport dalam hal olahraga sepak bola wanita. Oleh karena itu pun kami pun berkomitmen untuk terus mensupport sampai dengan tahun 2024. Apalagi yang sudah dilakukan journey-journey yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sini bersama Bakti Olahraga Jarum Foundation itu sudah mempersiapkan planning-planning yang cukup matang ya Pak Yopi ya, sampai tahun 2024 datang ke kota-kota memberikan coaching yang kepada pelatih-pelatih untuk membentuk tim-tim yang baik. Nah disitulah kami BCA juga harus berpartisipasi dalam hal mensupport
keseriusan ini dan juga kita mendukung dalam bentuk finansial. Gitu. Siap Pak Fandi, mudah-mudahan berlanjut di tahun-tahun selanjutnya lagi ya Pak Fandi ya. Amin. Baik, untuk Coach Timo, Coach, saya ingin bertanya ke Coach Timo. Di batch 3, Midlife Soccer Challenge melakukan akselerasi peningkatan kemampuan sepak bola putri dengan adanya peserta putra. Ya, ini skema yang lazim atau tidak, Coach, dalam pembinaan, terutama di Indonesia, karena di Indonesia kan jarang banget ya kita dengar tim putra dan tim putri dalam satu tim gitu, Coach. Gitu. Sebenarnya seperti apa, Coach? Silakan. Iya, jadi kalau kita lihat di cowok, di grassroots yang paling bawah, mereka kalau bermain di sekolah dengan sendirinya akan mencari SSB. Itu untuk cowok. Nah, masalahnya kalau cewek pertama di sekolah nggak main. Akhirnya yang mencari SSB juga sedikit. Akhirnya cuman ada 1-2 cewek di beberapa SSB. Sangat jarang ada satu tim yang khusus perempuan. Jadi ini anomali, tidak biasa karena sekarang terbalik di Kudus. Ceweknya banyak banget nih. Ada 2.100 dari satu pemain sebelumnya ya. Kita mulai dengan satu anak, Siva. Sekarang 2.100-an anak di Kudus bermain sepak bola. Jadi ini sebuah movement ya. Sebuah movement. Nah, oleh karena itu dari pertama sekolah yang ikut 32, sekarang kita sampai kewalahan gitu. Lebih dari 100 sekolah yang di batch kedua sudah ikut. Jadi karena banyak sekali pemain putrinya dan mereka semua pemula, saya mau milih pemain kan juga kesulitan karena perbedaannya tipis sekali, masih pemula semua gitu. Nah, oleh karena itu kita melalui beberapa tahapan. Yang kemarin bermain, yang sedikit menonjol, kita kumpulkan di sini, mereka berlatih, sudah ada berapa ya, sekitar 320 pemain kira-kira seperti itu, yang nanti akan berkurang menjadi kira-kira 50-50. Mereka latihan lagi, akan berkurang lagi menjadi kira-kira mungkin 21 pemain seperti itu. Jadi kita melakukan seleksi itu secara bertahap sambil memberikan kesempatan mereka untuk berkembang. Karena salah satu poin dalam seleksi itu jangan ngelihat sekarang, ngelihat potensinya. Nah, kalau mau ngelihat potensinya, salah satu yang diperhatikan adalah anak ini coachable nggak? Kalau dia coachable pasti akan cepat ada. Nah, itu yang kita cari, itu yang kita dahulukan, yang kita mau beri kesempatan seperti itu. Oleh karena itu kita nggak langsung pilih hanya sekian, kita mau memberikan kesempatan untuk mereka secara berjenjang berkembang seperti itu. Baik, Coach. Nah, Coach, balik lagi ke komposisi pemain 5 putri, 2 putra ketika berlaga di pertandingan ya, Coach. Peran putra ini akan seperti apa, Coach? Ada regulasi tertentu kah atau putranya ya udah main los-losan aja kayak biasa atau seperti apa, Coach? Ya, sempat ada diskusi soal itu, tapi saya sudah pernah lihat dua-duanya, ada regulasi untuk yang cowok, ada tidak ada regulasi, semuanya ada plus minusnya, tapi ujung-ujungnya kita sekarang menggunakan tanpa regulasi. Bagusnya apa? Kiper harus memberikan yang terbaik kalau tidak mau kebobolan, karena yang cowok juga boleh cetak gol, contohnya seperti itu. Kalau dia posisinya salah atau dia tidak berani maju, ya akan gol. Nah, ini pendidikan yang bagus untuk kiper seperti itu. Jadi karena kiper pun sama dengan pemain di lapangan, kenapa dihadirkan yang cowok? Supaya semua meningkat permainannya gitu. Jadi oleh karena itu kalau kiper harus menahan tendangan dari cowok, itu juga sebuah challenge. Makanya Midlife Soccer Challenge kan ini challenge buat kita semua gitu. Jadi termasuk juga guru-guru yang saya latih barusan di Bandung, Jakarta sama Tangerang, kemudian kemarin di sini, itu challenge untuk guru-guru karena banyak sekali guru yang latar belakangnya bukan sepak bola gitu. Nah, kita tiga hari itu 12 sesi ya, jadi sangat intensif. Tapi tidak berakhir di situ saja. Ada nanti yang memantau apakah memang mereka melakukan sesuai instruksi gitu, dan ada insentif kalau mereka melakukan sesuai instruksi. Jadi ada tindak lanjutnya. Ini hal yang luar biasa gitu. Jadi ini challenge untuk semua pihak. Jadi intinya kenapa ada cowok, challenge untuk yang cewek, mereka supaya melihat, oh mainnya, tekniknya bisa seperti ini, aku juga bisa.
Baik, nah Coach ngomongin challenge juga bagi penyelenggara ya Coach, karena kan memang di batch 3 ini merupakan mereka yang lolos talent scouting di batch kedua gitu ya Coach. Nah penilaiannya apa aja sih Coach sehingga mereka bisa main di batch 3? Ya, jadi kita melihat mana yang menonjol, kemudian dari segi kecepatan, dari segi apa, mungkin dia punya kelebihan tertentu, mungkin power, ya. Kemudian kita yang seperti tadi saya bilang, kok harus coachable, kelihatan ada kemauan, seperti itu, potensi kedepannya kira-kira, ya itu perlu kemampuan khusus untuk bisa memprediksi. Jadi bukan hanya saham yang harus diprediksi Pak, tapi juga kemampuan pemain ini, dan itu cukup sulit kalau memang mereka masih kecil. Tapi ya saya sudah sering melakukan itu, jadi saya cukup yakin dengan teman-teman juga di sini bahwa kita bisa memilih yang terbaik. Baik, terima kasih Coach Timo. Oke, teman-teman media, kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman media yang ingin bertanya. Silakan mengangkat tangan, nanti akan diberikan mic oleh panitia untuk bertanya. Silakan. Silakan Mas Ainur. Ya. Go. Cek. Ya, terima kasih Mas Julian kesempatannya. Pertanyaannya yang pertama untuk Pak Yopi. Nah, Pak Yopi ini batch ketiga, tapi sudah berpikir tahun 2024. Kota mana saja yang akan dikunjungi, terus kira-kira programnya apa? Kira-kira sudah ada pembicaraan nggak? Atau diskusi, atau brainstorming, atau apapun namanya? Kira-kira Midlife Soccer Challenge itu akan berjalan sampai berapa tahun gitu, berapa puluh tahun. Misalnya PB Jarum sudah berjalan sekarang sudah 50 tahun, tahun depan 1974 sampai 50 tahun, atau sampai kapan, atau tidak terbatas, atau seperti apa gitu. Itu untuk Pak Yopi. Lalu untuk Coach Timo terakhir kita ketemu bilangnya umur saya sudah tua jadi tidak mau main-main lagi. Bulan lalu sudah 50 tahun. Lalu kira-kira ya dengan program ini kolaborasi dengan stakeholder yang lain itu seperti apa? Dengan akademi, dengan klub, bahkan dengan PSSI. Coach Timo merasa bahwa program ini adalah program yang terarah dan tidak buang-buang waktu, atau seperti apa kira-kira nantinya gitu. Untuk Pak Nugroho dan Pak Fandi akan mendampingi Life Soccer Challenge ini sampai kapan gitu. Misalnya ada target tertentu ketika tim nasional putri Indonesia lolos Piala Dunia, atau terserah Pak Yopi sampai 50 tahun kita akan dampingi terus, atau seperti apa? Ada limit seperti itu atau tidak gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Siap, terima kasih Mas Ainur. Ya, jadi kita targetnya itu bukan tahunan Pak, mau setahun, 2 tahun, 50 tahun. Kita targetnya itu menuju dunia. Makanya tadi kan di tiang bendera 11 negara ASEAN. Kita pengen the best-nya ASEAN 1-2. Artinya apa? Kalau ranking 1 terbaik atau ranking 2 ASEAN itu otomatis Indonesia lolos ke Piala Dunia Wanita. Itu adalah goalnya kita. Akan tercapai kapan? Mestinya tergantung BCA sama Midlife. Kalau mereka nyupport terus, kita makin semangat Pak. Ya, jadi bukan tahunan apa puluhan tahun, tapi itu kalau itu terjadi, kita adalah yang pertama kali sepak bola nembus Piala Dunia. Putranya mungkin harapannya ya bersama-sama. Kalau dua-duanya saring beriringan lebih bagus kan. Jadi intinya itu, bukan masalah ini berapa lama. Kita akan berpacu dengan waktu, mengkolaborasikan seluruh pihak, baik sponsor, Jarum Foundation, para pelatih, atlet, sekolah. Kita saling kolaborasi untuk menuju yang dunia, tidak main-main
Karena makanya tadi 2023 sudah mau selesai, kita sudah prepare 2024. Bahkan kita juga sudah punya planning 2025 mau ngapain, 2026 mau ngapain. Stadion ini juga dibangun tidak main-main, Pak. Perencanaannya sudah jauh-jauh hari. Jadi mulai Gus Timo didiskusi mungkin 8 tahun yang lalu, terus bergulir terus tiap tahun diskusi sampai akhirnya dapat momen membangun stadion ini. Ini adalah bukti keseriusan Jarum Foundation untuk membangun sepak bola wanita di Indonesia. Mudah-mudahan makin banyak, makin hari makin banyak sponsor yang akan masuk. Katanya BCA, tapi yang BCA eksklusif katanya. Katanya gitu ya, saya kan nurut aja Pak, masa nggak nurut? Gitu Pak. Siap, terima kasih Pak Yopi. Selanjutnya Coach Timo, silakan. Oke, jadi tadi saya bilang ada kalau piramida yang cewek itu kan belum ada yang di bawah, sehingga kemudian SSB-nya juga belum jalan. Kita menginginkan anak-anak ini, saya juga pada saat coaching dengan guru-gurunya mengatakan mereka tidak boleh hanya latihan di sekolah. Saya tidak ingin ada latihan hanya sebentar sebelum adanya Milk Life Soccer Challenge. Harus rutin latihannya. Tapi tidak cukup latihan di sekolah, mereka harus proaktif. Mana yang bagus-bagus, tolong titipkan ke SSB supaya mereka bermain dengan cowok, perkembangannya juga akan cepat meningkat. Kita bisa lihat dengan di timnas kita rata-rata ceweknya main dengan cowok. Claudia dari umur 9 tahun main sama cewek. Kemarin juara lagi top skor Liga Top Skor di Jakarta. Satu-satunya cewek. Itu juara 2 tahun berturut-turut ini. Itu akhirnya dia terbiasa dengan kecepatan, dia terbiasa dengan benturan. Kalau saya tidak cepat-cepat umpan, saya tidak sebelum dapat bola tidak berpikir duluan, ya bolanya hilang. Nah itu dia tidak bisa dapatkan dengan latihan dengan cewek. Jadi yang bagus-bagus, kita ngomong yang elit, itu tolong dititipkan ke SSB gitu. Kemudian jadi harus bekerja sama dengan SSB, sehingga nanti balik dari SSB, dia akan membuat latihannya di sekolahnya lebih berkualitas. Sama dengan pemain-pemain ini, mereka kembali ke sekolahnya masing-masing, kita harapkan mereka menjadi leader-leadernya, supaya sekolahnya juga semakin berkualitas. Nah itu aja belum cukup, harus latihan di rumah. Jadi betul-betul perlu keseriusan yang luar biasa gitu. SSB latihan di sekolah sama latihan di rumah. Nah kalau itu terjadi, wah itu sudah luar biasa. Nah tinggal nanti pihak-pihak lain yang mengambil bibit-bibit ini gitu. Mengambil bibit-bibit ini, misalnya mau bikin suratin U15, U17 untuk Jawa Tengah atau untuk daerah-daerah tertentu kan tinggal sudah ada bibit-bibitnya gitu. Jadi mereka tinggal ngambil dari kita. Tapi intinya semua pihak harus, nggak bisa kalau cuman kita gitu. Jadi makanya guru-guru itu harus punya rasa nasionalisme yang luar biasa, harus sepaham dengan kita, visinya kita apa gitu. Oleh karena itu saya senang mereka antusias, tapi lebih senang lagi karena kita ada sistem di mana kita menjaga apakah mereka melakukan apa yang kita minta mereka lakukan, seperti itu. Ya, tadi menyambung Coach Timo. Jadi kan dari U10, U12, setelah itu lewat kan dia masuk ke SSB. Kita juga merencanakan turnamen yang tadi pasca 10-12 ada lanjutannya SSB. Ini sudah mulai dirancang nih. Umur 13 ke atas, 15 ada turnamen antar SSB. Nanti mungkin 2025 dan seterusnya. Karena nanti akan nyambung terus. Umur 10, umur 12, tahun depan kan mereka udah 13 nih. Kita udah mulai tadi yang mesti mau ngumpan, saya harus ngerti ini harus ditambah satu turnamen lagi setelah selesainya 10 dan 12. 10, 12-nya terus terjadi. Tapi anaknya kan tahun depan naik tuh umurnya ya Coach. Itu harus disiapin turnamen antar SSB atau Liga SSB dan seterusnya. Itu mungkin dilihat. Siap Pak Yopi. Selanjutnya Pak Nugroho silakan.
Iya, halo. Oke, kalau pertanyaannya sampai kapan kita akan support untuk Midlife Challenge, kalau tadi Pak Yopi juga targetnya Asia, kalau kita diberi kesempatan sampai ke target tersebut masih dengan Midlife untuk Soccer Challenge ini, pasti kita akan join karena kita antusias untuk selain dari Coach Timo tadi mention juga, selain latihan yang memang harus rutin dan di berbagai level, pasti nutrisi atau kandungan gizi yang mereka konsumsi kan harus ditunjang juga ya. Nah, selain dari makanan dan minuman, pasti dari Midlife dengan susu yang nutrisi pasti penting juga tuh untuk mereka. Pasti kita akan support terus kalau diberi kesempatan, karena Midlife juga punya tagline kan, berani minum susu. Jadi untuk anak-anak bisa berani menggapai cita-cita mereka sampai level yang tertinggi juga pasti akan kita support. Gitu Pak Julian ya. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Silakan Pak Fandi. Oke, thank you. Kalau untuk BCA sendiri, memang ini sebagai langkah awal. Kedepannya kami akan terus berkoordinasi dengan Bakti Olahraga Jarum Foundation untuk berkolaborasi terus. Bagaimana kalau seperti yang disampaikan oleh Mas Nugroho, kalau kami diberi kesempatan pun kami akan sangat senang bahwa kami diberi kesempatan bahwa sebagai perbankan juga dalam institusi finansial bisa berkontribusi untuk dunia olahraga terutama sepak bola wanita. Jadi we are very welcome kalau selalu diberi kesempatan. Demikian. Siap, terima kasih. Amin. Baik, teman-teman media, sebelum bertanya kita sudah kehadiran Siva. Siva boleh berdiri. Top scorer batch 1 dan batch 2 di Midlife Soccer Challenge. Ini Siva, ikut sama kakak. Nah, kita mau tanya-tanya nih, Siva habis main, baru kelar main ya Siva? Iya. Gimana tadi main dengan satu tim sama cowok, lawannya juga ada cowoknya, susah nggak? Ya kalau dibilang susah ya susah juga. Tapi untuk melatih mental supaya berani main bola sama cowok. Tadi sempat di tackle-tackle nggak sama cowok? Sempet. Lumayan. Dibales nggak? Enggak. Nah, kamu kan udah latihan juga sama cowok dari kemarin ya di tim kamu ini kan. Ada bedanya nggak sih latihan antara sama-sama perempuan atau ada cowoknya gitu? Beda. Apa tuh? Bedanya kalau sama laki-laki mentalnya lebih berani dan kalau sama cewek masih kurang lah. Masih kurang. Tapi nggak cinta lokasi lo ya? Enggak. Siap. Baik, teman-teman, kita lanjutkan sesi tanya jawabnya. Kalau ada yang ingin bertanya ke 4 narasumber dan juga ke Siva, silakan acungkan tangannya. Mungkin saya tambah sedikit. Siapa? Siva ini dia yang saya sebut tadi 1 menjadi 2100, yang 1 ya ini Siva ini. Selama ini sudah main bersama SSB Jarum yang putra. Jadi untuk Siva ini sudah terbiasa bermain dengan cowok. Jadi mentalnya sudah terasa. Tapi teman-temannya kan belum. Makanya kita ingin mereka itu berani main sama cowok. Kalau mereka pelan-pelan sekarang masih mayoritas lah istilahnya ya, digabung sama cowok tapi masih kelas mayoritas. Harapannya mereka berani menjadi minoritas. Mereka nanti ke SSB diselipkan hanya 1-2 cewek bermain sama cowok, itu sudah ada pengalaman, minimal sudah, wah aku bisa kok. Kemarin aku main sama cowok ternyata enak ya. Jadi supaya, karena kita membangun sebuah kultur baru ya, dari tidak ada menjadi ada. Jadi salah satunya kita harus membuat mereka itu menjadi percaya diri, menjadi berani untuk bermain dengan cowok, seperti itu. Baik, terima kasih Coach. Baik, teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ada? Kalau gitu saya bertanya Coach. Coach, mereka kan berlatih selama 2 bulan ya sebelum ikut batch 3 ini gitu. Antara satu tim ada putranya, ada putrinya. Peningkatannya sudah terlihat belum sih Coach? Karena kan goalnya percepatan akselerasi tadi itu Coach. Iya, saya lihat yang saya impress sekali langsung kelihatan dari setengah jam awal saya memantau itu kipernya loncatannya luar biasa, melompatan kemampuannya luar biasa. Jadi yang tadinya setiap tendangan gol ya, kalau ingat batch 1 itu nggak berani maju, posisinya salah. Wah, ini udah berani maju, tangkapannya sudah oke. Karena itu pelatih kiper kita ada di sini yang memberikan mereka pembinaan khusus untuk kiper. Ini sesuatu hal yang sangat positif. Saya sudah melihat ada 2 kiper yang spesial, yang jadi bukan cuman
oke, tapi benar-benar punya bakat. Jadi saya melihat wah luar biasa. Kemudian yang lainnya juga mereka sudah mulai berani main umpan-umpanan, lebih nyaman dengan bola. Itu berarti mereka latihan di rumah juga gitu, nggak cukup cuman latihan di sini. Itu yang harus terus kita tekankan pada mereka. Baik, terima kasih Coach. Artinya progresnya memang terlihat ya Coach ya. Oke, teman-teman, sudah ada pertanyaan? Oke, saya kalau gitu mau tanya ke Pak Yopi, Pak. Pak, di batch 3 ini kan artinya pemain-pemain yang terjun bertanding itu kan memang sudah terseleksi, mempunyai kualitas yang lebih baik dibanding batch 1 dan batch 2. Artinya apakah ini sebuah langkah dari Jarum Foundation yang mulai menjadi wadah untuk memfasilitasi pemain-pemain putri yang bertalenta, Pak, seperti yang dilakukan di bulu tangkis seperti itu, Pak? Iya, beda. Jadi kita di sepak bola ini sebagai apa namanya ya, yang ngadain event, sebagai fasilitator untuk event-event secara rutin digelar. Mereka berlatih di masing-masing sekolah. Nanti nextnya mereka selain berlatih di masing-masing sekolah juga berlatih di masing-masing SSB. Kita yang ngadain panggungnya. Kita janjikan kepada masing-masing sekolah, masing-masing SSB, kita ngadain panggungnya secara dengan jadwal yang pasti. Misalkan setahun 4 kali, kalau di luar kota setahun 2 kali. Nextnya ada kejuaraan lagi yang antar SSB, nextnya mungkin antar kota. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti bisa ke mancanegara, siapa tahu Siva nanti ke luar negeri ya Siva ya. Siva belum pernah ke luar negeri. Nah, nanti pertama kali nanti ke luar negeri. Kemana? Jepang ya? Enggak, Singapura dulu ya Siva ya. Biar menang dulu dong. Sama Jepang nanti dicukurkan nanti anu ya. Selama Singapura dulu, Asia Tenggara dulu ya. Ya Siva. Lanjut yang lain, Julian. Siap. Ada lagi teman-teman? Baik, kalau nggak ada kita tunda dulu sesi Q&A-nya karena bisa dilanjut setelah Atau mungkin preskon. barangkali ini kita nantang wartawan main sama cewek-cewek, berani nggak? Lapangan penuh tapi lo ya. Kedodoran gue mesti. Ya sih Pak, berani sama wartawan nih, berani dong. Ayo berani dah tantang, oh berani loh. Mau nanya itu Pak. Berani bertanya. Terima kasih. Kata teman-teman Pak, Rudin dari Antara. Kata teman-teman Pak, teman-teman nggak punya sepatu khusus bola. Ya, punyanya sepatu minta Pak. Minta nggak pernah, dia percuma dong. Dulu pernah kepikiran ingin jajal coba untuk futsal. Dulu kan futsal, ya mungkin akan situ. Baik, mau tanya ini kok. Terkait dengan kalau kemarin kan sempat ya ada anak yang cedera, guru-guru gitulah cara Jawa nih. Nah mungkin selain apakah mereka juga dilatih dalam hal apa namanya ketika cedera atau apa penanganannya di rumah seperti apa, atau mungkin cara menghindarinya atau seperti apa mungkin. Berarti kemarin kan cedera sudah, wah kayak sudah terus semangatnya kayaknya gimana gitu. Terima kasih Coach. Iya, makasih. Jadi challenge yang besar buat saya bagaimana dalam waktu 12 sesi itu bisa memberikan sesuatu bekal yang harus dimiliki oleh masing guru. Kita sudah ngomongin sedikit, kita hanya touch up, tapi akan didalami di level kedua. Jadi Milk Life Coaching Course itu ada 2 level. Yang level 101 sama level 2.0. Nanti 2.0-nya nanti mereka biar punya pengalaman melatih dulu, kita melihat mana yang serius seperti itu ya, mana yang perlu dibenahi. Tapi salah satu yang nanti kita akan berikan materinya first aid sama penanganan cedera yang umum terjadi, termasuk juga pengertian tentang gizi, apa yang harus dimakan, tidak boleh dimakan sejak dini, seperti itu. Jadi semuanya ini coaching course-nya itu super super praktis. Jadi betul-betul bukan sesuatu yang oh ini pengajaran tentang ini, tapi enggak.
nggak masuk dalam keseharian mereka gitu, betul-betul apa yang dibutuhkan dalam keseharian mereka. Tapi betul, itu salah satu materi yang akan disiapkan untuk level 2, karena nggak bisa semuanya dalam waktu 3 hari itu 3 hari aja saya sudah KO sekali kan, 12 apa itu sesi back to back, kemarin dari Bandung 120, kemarin terus ke sini 80 pesertanya. Tapi saya senangnya mereka luar biasa antusias, dan saya senangnya ini bukan cuman sesuatu, kita bukan berbuat sesuatu untuk sepak bola, tapi juga untuk pendidikan, karena ini menyentuh karakter, menyentuh pendidikan guru juga gitu. Terima kasih Coach. Oh iya teman-teman, menambahkan bahwa selain menggelar Mic Life Soccer Challenge, juga menggelar Mic Life Coaching Clinic ya Coach ya, yang saat ini sudah menyasar kota di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Surabaya dengan total 245 guru olahraga ya Coach yang sudah kita latih. Ya, jadi seperti Bandung, kemudian kemarin Surabaya di sini, Surabaya didatangkan ke sini, yang Bandung, Jakarta saya ke Bandung. Intinya mereka disiapkan itu bulanan sebelum festivalnya dimulai. Jadi maksudnya mereka sudah bisa mempersiapkan dengan waktu yang lumayan cukup gitu loh, supaya paling nggak ada persiapan sebelum Mic Life Soccer Challenge-nya mulai gitu. Harapan kita depannya lebih baik lagi gitu. Siap, terima kasih Coach Timo. Ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Mas Iwan dari Kompas TV, silakan. Ya, terima kasih Pak Yopi sama Coach Timo. Tadi sebenarnya Coach Timo sudah ada pemateri ketika kemudian dalam sebuah iklim sepak bola ini kan memang harus ada kompetisinya ya untuk menyiapkan timnya matang gitu. Kalau konsep ini kemudian sudah disiapkan oleh Jarum dari batch 1, 2, 3 ini saya belum melihat secara penuh kehadiran dari pemerintah dalam hal ini, yang membidangi adalah PSSI. Kemarin di batch 2 ada sekjen yang hadir. Namun untuk kedepannya, kalau tadi Pak Yopi sudah punya impian ke 2024-25 gitu. Misalkan tadi suratin ya untuk kompetisi yang diharapkan oleh Coach Timo bisa dihadirkan untuk perempuan atau wanita gitu. Nah sejauh ini komunikasi yang sudah dilakukan seperti apa Pak Yopi, dan Coach Timo sendiri juga melihat secara umum untuk liga perempuan di Indonesia ini itu bagaimana perkembangannya gitu. Itu 2 poin itu aja. Makasih. Ya, saya jawab dulu Coach ya. Jadi keterlibatan PSSI sudah terlibat sejak dari batch 1. Khususnya kru pertandingannya itu PSSI aktif membantu. Kemudian tadi mengenai suratin kan untuk cowok, kalau cewek itu Pertiwi Cup itu juga sudah ditawarin aktif oleh PSSI atau yang cewek sepak bola cewek ASBWI itu sudah. Tapi karena saya belum nyampe ke levelnya umur 17, saya nolak. Nanti kita mau ngadain Pertiwi Cup kalau sudah 10-12-nya lulus. Jadi kan artinya pemain 10-12-nya ada, kemudian ada mungkin 15. Nah, kita nanti mulai ke arah sana. Tapi belum, nanti mungkin 2025 atau 2026. Jadi sudah ada kontak hubungan dengan PSSI secara periodik dari batch 1, 2 maupun 3. Itu Mas Iwan. Silakan Coach. Pertanyaannya apa? Ya, soal ini perkembangan sepak bola wanita untuk yang di level atas. Yaitu level atas ini kan selalu menjadi masalah karena nggak ada yang main, tidak ada budaya sepak bola wanita di Indonesia. Jadi kita ini yang benar-benar kerja di bawah ini supaya muncul yang seperti saya katakan tadi, sebuah movement, sebuah budaya baru, cewek juga main bola gitu, dan cowok menjadi normal bermain dengan cewek, khususnya di level 12 tahun ke bawah sebelum puber.
Ya, untuk yang elit kalau mau main sampai umur 15-16 sebenarnya nggak masalah, malah bagus. Kayak pemain terbaiknya Jerman saat ini, pemain gelandang bertahan itu Oberdorf itu, dia main sampai umur 16 tahun sama cowok. Pilihannya dia, padahal tim ceweknya sudah ada, tapi dia main dengan tim cowok. Masalahnya di Indonesia kan tidak ada. Di Jerman cewek yang main itu hampir 2 juta orang, Pak. 2 juta. Jadi ini harus diadakan dulu gitu. Makanya kita kerja di bawah, nah itu yang paling berat. Oleh karena itu yang di atas kesulitan, mereka mau ngambil pemain dari mana? Wong jarang yang main. Gitu. Sampai saat ini itu masih hidup karena adanya orang-orang tertentu di Sidoarjo, di Kabupaten Malang yang saya tahu, terus di Bangka Belitung, Bandung, di Jakarta, di Papua, Heidi ya, istrinya kakak saya. Jadi mereka diuntungkan itu. Baru saja setahun terakhir diuntungkan Persis Solo bikin tim All Star. Tapi ini masalah karena yang atas kesulitan cari pemain karena bawahnya keropos, bawahnya ndak ada gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan di bawah. Jadi saya nggak terlalu mikir yang di atas, kita harus mengadakan dulu yang di bawah. Tapi dan nggak usah muluk-muluk dulu. Pemain-pemain saya bilang sama guru-guru olahraga, kalau ngomong sama orang tua memberikan janji manis terus belum tentu terjadi. Memang kans untuk jadi pemain nasional untuk cewek lebih besar daripada cowok karena yang main lebih sedikit. Tapi tujuannya kita, anak-anak itu main bola, itu pertama fun, seneng dia main bola, harus dapat kesenangan dari bola. Ada hidup sehat di situ, bersosialisasi di situ, bisa menjaga diri, menjaga ego, menjaga amarah ya. Bisa kerjasama, jadi karakter itu building, itu yang sayang kalau cewek nggak ditempa gitu. Jadi semuanya kembali ke yang mengajarin. Kalau yang ngajarin jelek ya pukul-pukulan di lapangan. Tapi kalau yang ngajarin bagus, ini suatu potensial mengajarkan karakter yang luar biasa. Ditambah lagi bonusnya bagi yang elit, bagi yang memang punya bakat. Sekarang sudah ada Liga Mahasiswa. Jadi saya nggak muluk-muluk menjanjikan timnas gitu ya, atau Liga Pro yang kita tahu sampai sekarang tidak ada. Tapi paling nggak sudah ada Liga Mahasiswa. Jadi anak-anak yang hebat seperti Siva ini besok-besok saya harap ya bisa membantu orang tuanya tidak berbayar universitasnya, karena bisa masuk universitas yang bagus, tinggal milih dan dapat beasiswa di tingkat mahasiswa. Itu dulu yang saya lihat dari sekarang gitu. Kedepannya begitu kita buat ini, begitu mewabah ya, ada movement, pasti nanti ujung-ujungnya akan ada Liga Pro. Yang saya rasa tidak perlu sebesar yang cowok, 8 tim aja sudah bisa bikin 8 tim aja sudah luar biasa bagus. Baik, terima kasih Coach Timo. Baik rekan-rekan media, kita sudahi dulu sesi Q&A-nya karena kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu sesi penanda perjanjian antara BCA dengan Jarum Foundation sebagai bentuk nyata mendukung pengembangan sepak bola melalui Mikles Soccer Challenge. Untuk itu kita undang Bapak Yopi Rosimin dan Pak Fandi untuk maju menandatangani ya, dan juga Bapak Nugroho dan Coach Timo untuk ikut menyaksikan di depan. Rekan-rekan media boleh mengabadikan momen bersejarah ini karena bank terbesar di Indonesia turut mendukung Mikles Soccer Challenge. Coach Timo dan Pak Nugroho boleh merapat biar Oke, boleh ditunjukkan bentuk penandatangannya, silahkan diabadikan teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan sesi foto bersama tanpa meja dan plakat kerjasamanya. Bawa aja, oke mejanya aja. Ya Pak Yopi silakan. Siva boleh agak merapat, baik.
Baik teman-teman, dengan sesi foto ini berakhir pula acara press conference pada siang hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan media dan para narasumber yang sudah hadir.